Kalau itu misalnya di sebuah kajian terbuka nggak boleh, ya nggak boleh. Karena itu tadi itu termasuk rahasia yang kemudian didengar banyak orang. Makanya tadi kan kita cerita Imam Nawawi membahas tentang ghibah itu, dan itu merupakan istisna, ya. Jadi merupakan istisna pengecualian. Jadi tadi kita sudah sampaikan itu disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, itu disebutkan. Yang intinya bahwa hukum asal ghibah itu haram kecuali dalam hal ini. Nah, diantaranya tadi. Jadi misalnya ada orang datang pada ulama atau orang itu datang untuk memberikan melaporkan sesuatu ya kepada seorang qadhi supaya dia mendapatkan keputusan itu, bukan menceritakan aib yang tidak boleh, karena itu harus disampaikan gitu, supaya ada keputusan. Nah, datang kepada ulama atau datang kepada psikolog tadi itu kan, ya anggaplah ini seperti ulama kan, yang itu adalah merupakan apa? Tempat untuk mencari solusi gitu. Nah, pertanyaannya kemudian sejauh mana cerita-cerita tadi itu perlu diekspos dan cerita-cerita tadi itu tidak perlu diekspos gitu. Diekspos dalam arti sampaikan kepada orang tadi, bukan diekspos keluar ya gitu. Nah, dalam hal ini tentu kembali kepada sesuai dengan kebutuhan. Karena begini, ada yang namanya trauma. Ya kan, dalam psikologi itu trauma masa lalu. Ya kan? Kan nggak ada trauma masa depan ya, trauma masa lalu masih ada. Ya kan? Nah, artinya yang masa lalu yang nggak enak tadi kan, karena itu menyebabkan trauma kan, perlu tahu dia, sehingga kemudian dia bisa memberikan advice, memberikan pandangan, memberikan arahan, karena biasanya itu kan terkait gitu. Kasus atau kejadian-kejadian tadi itu terkait yang kemudian berdampak kepada perilaku dia gitu. Nah, disitulah maka pentingnya tempat orang itu untuk menyampaikan sesuatu tadi. Nah, tujuannya apa menyampaikan sesuatu itu? Itu kan dalam rangka untuk menghilangkan beban gitu yang ada di dalam hatinya dia tadi. Nah, ini nanti cerita tentang hati ya. Jadi karena hati itu kan kata Ibnul Qayyim itu sebenarnya raja. Tapi hati itu bisa akhirnya menjadi sandera. Bisa menjadi budak kita. Bisa menjadi budak. Hati itu harusnya menjadi raja. Tapi kemudian bisa menjadi sandera, bisa menjadi budak. Nah, kapan hati itu menjadi sandera atau menjadi budak tadi? Ya ketika input yang masuk ke dalamnya itu rusak. Ya kan? Input yang masuk ke dalamnya itu rusak. Nah, itu yang akhirnya kemudian membuat hati tadi tersandera oleh hal-hal yang buruk. Ya, sehingga kemudian sakit macam-macam tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa solusinya? Nah, solusinya itu ibarat tubuh, ya, ibarat tubuh. Yang dibutuhkan oleh orang tadi itu bisa berbeda-beda. Ya, itu bisa berbeda-beda. Makanya menarik. Beliau menyampaikan begini. Ketika hati yang sakit itu seperti tubuh fisik yang sakit. Antum, ya, tubuh itu kan butuh keseimbangan. Jadi antum itu tubuhnya butuh keseimbangan. Kelebihan, kita butuh gula, tapi kelebihan gula masalah. Kita butuh garam, kelebihan garam masalah. Kita butuh air, ya terlalu banyak air juga masalah. Ya kan, kurang air juga masalah, tapi harus pas gitu. Nah, hati juga begitu, komposisinya di dalam hati itu. Nah, apa yang kita masukkan dalam hati itu? Yang dimasukkan di dalam hati itu adalah pemikiran, ilmu. Gitu loh. Makanya kan kemudian Imam Syafi'i itu menjelaskan kan. Nah, ini nanti katanya dengan hati tadi. Nah, termasuk ngadepi orang-orang kayak tadi itu. Pertama kali apa yang membuat dia itu hatinya seperti itu harus dikeluarkan. Toksiknya harus dikeluarkan. Lalu kemudian diisi, gitu. Diisi dengan isi yang dia butuhkan. Misalnya, ya,
Kalau orang itu supaya pikirannya tajam, ya berarti diisi pengetahuan yang isinya pemikiran. Kalau misalnya pengen supaya hatinya lembut, ya diisi pemikiran yang seperti akhlak, tasawuf, yang kayak begitu. Nah, kalau kelebihan dosisnya itu masalah. Jadi karena itu kadang-kadang kan ada orang itu hatinya lembut, pikirannya tumpul. Pikirannya tajam, hatinya keras. Nah, itu berarti kelebihan dosis. Gitu. Jadi dosisnya itu harus seimbang. Gitu. Nggak boleh kalau orang itu terlalu istilahnya pikirannya itu kuat tapi hatinya lemah, itu berarti dosisnya itu kelebihan salah satu. Itu rumusnya kayak begitu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Nah, untuk mengobati orang-orang kayak tadi itu ya seperti itu. Dikeluarkan dulu toksiknya, kemudian diisi setelah itu. Nah, apa yang membuat dia kemudian akhirnya tenang? Nah, termasuk misalnya contoh ya, orang itu kan seringkali seperti itu karena dia masih mengingat masa lalu, termasuk ada dendam masa lalu. Nah, maka pemahaman tentang qada dan qadar itu penting gitu. Supaya kemudian dia bisa memutus tadi bahwa ini apa yang terjadi di masa lalu itu adalah bagian dari qada dan qadar. Tapi antum nggak akan bisa begitu kalau orang itu nggak cerita, gitu kan? Karena dari cerita itulah kemudian kita bisa melakukan mapping. Oh, ini itu masalah qada dan qadar. Dan kalau ini itu kan, tapi kan nggak semuanya kan orang itu mengalami begitu. Ada juga bagian dari kesalahan dia dan sebagainya. Nah, makanya di situ pentingnya berpikir itu ya dengan cara apa? Kita dialog, kita ngobrol. Maka kemudian kita tahu. Nabi saja itu ketika memberikan solusi kepada seorang pemuda yang pengen berzina, itu kan dia cerita. Ya Rasulullah, saya mau berzina. Kata Nabi, jangan. Sudah nggak tahan ya Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah itu cara mematahkannya kan begini. Kamu punya ibu tidak? Punya. Kalau ibumu dizinai orang lain gimana perasaan? Nah, berarti kan dari cerita kan? Dari cerita kemudian Rasulullah mematahkan pikiran-pikiran buruk dia tadi itu. Jadi didetok oleh Nabi itu. Maka kemudian detoksifikasi tadi itu berhasil sampai kemudian akhirnya dia kemudian mengurungkan niatnya dan sadar. Nah, itu dari mana? Dari dialog. Nah, itu makanya di situ pentingnya cerita tadi. Nah, jadi kalau konteks ceritanya itu untuk melakukan detok, ya, apa yang menjadi problem-problem dia, silakan. Gitu, ya, itu boleh. Karena tujuannya adalah untuk menolong dia, mengeluarkan toksit-toksit dia supaya kemudian hatinya, pikirannya itu kemudian sembuh gitu.